Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wahyuni dengan NIM 19023099. Saya berasal dari jurusan Sendera Tasik dengan prodi Pendidikan Sendera Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan hasil diskusi saya atau hasil kuliah daring saya, yaitu dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang dibina oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita mulai saja penjelasannya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang biasa disebut dengan PTK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Baiklah, kita rangkum dari pengertiannya. Yang pertama, pengertian dari administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur sesama kegiatan dalam suatu tujuan. Nah, pengertian dari pendidik sendiri yaitu adalah tenaga profesional yang merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, penelitian hasil belajar, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu orang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Nah, di sini tenaga kependidikan terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Yang kedua adalah pengawas satuan pendidikan. Yang ketiga, tenaga keperpustakaan. Yang keempat, tenaga laboratorium. Yang kelima, teknisi. Yang keenam, pengelolaan kelompok belajar. Yang ketujuh, pamong belajar. Dan yang terakhir adalah tenaga kebersihan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembinaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Baiklah, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien ini, selanjutnya kita masuk kepada proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengadaan, yang kedua adalah penempatan, dan yang terakhir adalah orientasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengadaan tenaga kependidikan adalah proses kegiatan untuk mengisi forum
yang kosong. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pengumuman adanya formasi baru, pendaftaran, seleksi atau penyaringan. Dalam sikap seleksi ini dilakukan beberapa tahapan lain lagi, yaitu seperti penyaringan administratif, pembagian teks, dan pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir nantinya barulah pengumuman. Sekarang bagian kedua saya akan menjelaskan, yaitu tentang penempatan. Penempatan adalah tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Tindakan penempatan ini merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru kerjakan dengan tuntutan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi adalah upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi atau kondisi pekerjaan atau jabatannya. Tujuan dari orientasi ini adalah mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru tersebut dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Selanjutnya kita masuk kepada materi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ini ada atau terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat adalah cuti. Gaji dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas dasar pekerjaannya. Yang kedua adalah tunjangan, yaitu sesuatu yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan. Ini berguna untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Yang ketiga adalah penghargaan, yaitu pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru dan tenaga pendidik yang berpotensi. Penghargaan ini berguna sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Yang terakhir adalah cuti. Cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang dikarenakan yang diapakan dalam waktu tertentu. Atau cuti ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.